Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrida Khairunisa dengan NIM 24517201003. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan terkait aplikasi penghitung bodi massa indeks atau BMI menggunakan MATLAB App Designer yang disusun untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Matematika Komputasi. Dengan dosen pengampu, Ibu Dr. Maya Rayungsari, SSI, MSI. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang definisi BMI, kemudian cara menghitung BMI, klasifikasi BMI menurut Kemenkes RI, dilanjut dengan penjelasan flowchart program aplikasi, desain program aplikasi, kemudian kode program aplikasi, dan yang terakhir hasil running aplikasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang apa itu BMI. Body Massa Index atau BMI, atau yang bisa kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi indeks massa tubuh yang sering disebut IMT, merupakan metode yang digunakan untuk mengetahui status gizi seseorang berdasarkan perbandingan antara berat badan dan juga tinggi badan. BMI digunakan sebagai indikator awal untuk menilai apakah seseorang memiliki berat badan yang kurang, normal, lebih, atau bahkan obesitas. Metode BMI banyak digunakan karena proses perhitungannya sederhana, mudah dilakukan, dan tidak memerlukan alat medis yang kompleks. Selain itu, BMI juga dapat membantu dalam mengidentifikasi risiko kesehatan yang berkaitan dengan berat badan seseorang. Kemudian kita masuk ke bagaimana cara menghitung BMI. BMI dihitung menggunakan perbandingan antara berat badan dalam kilogram dengan kuadrat tinggi badan dalam meter. Dengan rumus, BMI sama dengan berat badan per tinggi badan kuadrat. Sebagai contohnya, seseorang memiliki berat badan 60 kg dan tinggi badan 165 cm yang kita rubah menjadi meter menjadi 1,65 meter. Maka perhitungan BMI-nya adalah BMI sama dengan 60 per 1,65 dikali 1,65 yang menghasilkan 22. Berdasarkan hasil tersebut, maka orang dengan berat badan 60 kg dan tinggi badan 160 cm dikategorikan ke dalam berat badan normal yang bisa kita lihat di klasifikasi BMI berdasarkan standar Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Standar ini mengacu pada standar Asia Pasifik yang menyesuaikan karakteristik masyarakat Asia itu sendiri, yang dapat kita lihat di tabel BMI dengan 5 kategori, yakni underweight atau kurus dengan nilai BMI kurang dari 18,5, kemudian kategori normal atau ideal dengan nilai BMI 18,5 sampai 22,9, kemudian overweight dengan nilai BMI 23 sampai 24,9. Kemudian ada obesitas yang dibagi menjadi 2 tingkatan. Tingkatan pertama dari nilai 25 sampai 29. Kemudian obesitas tingkat kedua dengan nilai kurang dari 30 atau sama dengan 30. Kemudian saya akan menjelaskan terkait flowchart dari aplikasi BMI saya. Kita mulai dengan start, kemudian mohon maaf saya besarkan sedikit. Kita mulai di start, kemudian pengguna menginputkan tinggi dan juga berat badannya. Kemudian tinggi tersebut dikonversi menjadi yang awalnya sentimeter dikonversi menjadi meter. Kemudian masuk ke dalam perhitungan BMI, yakni berat badan per tinggi badan kuadrat.
Kemudian, hasil dari perhitungan BMI tersebut akan masuk ke dalam pemilihan atau decision. Jika berat badan kurang dari 18,5, maka proses pengkategoriannya adalah underweight. Jika tidak, maka lanjut ke dalam pemilihan selanjutnya, yakni kurang dari 23. Jika iya, akan lanjut ke dalam proses pengkategorian normal. Jika tidak, akan lanjut kembali ke dalam proses pemilihan BMI dengan kategori kurang dari 25. Jika iya, maka proses pengkategoriannya adalah overweight. Jika tidak, maka akan lanjut kembali ke dalam proses selanjutnya. Kemudian dalam proses terakhir ini, jika lebih dari 30 atau kurang dari 30, jika iya, maka kategorinya adalah obesitas tingkat pertama atau tingkat 1. Jika tidak, maka kategorinya adalah obesitas tingkat kedua. Kemudian, setelah melalui proses pengkategorian, BMI tersebut akan lanjut ke proses terakhir, yakni output atau print hasil BMI dan kategori. Kemudian program akan selesai. Setelah penjelasan flowchart ini, saya akan menjelaskan tentang desain dari aplikasi saya. Saya menggunakan dua label di awal. Label pertama untuk judul aplikasinya, yakni BMI Kalkulator. Kemudian label kedua untuk subjudulnya, yakni berdasarkan Kemenkes RI by Afrida Khairunisa. Kemudian untuk backgroundnya, saya menggunakan warna pink karena saya pribadi menyukai warna pink. Kemudian selanjutnya saya menggunakan edit file numerik untuk inputan berat badan dan juga tinggi badan pengguna. Kemudian saya menggunakan dua button, untuk yang satu untuk menghitung BMI yang telah diinputkan oleh pengguna, dan yang satunya untuk mereset atau mengembalikan program ke semula atau ke nol kembali. Kemudian ada gauge yang digunakan untuk parameter hasil dari BMI yang telah dihitung. Di sini saya menggunakan 5 warna karena terdapat 5 kategori dari Kemenkes RI. Di sini saya menggunakan 5 warna. Warna biru saya gunakan untuk 0 sampai dengan 18,5. Kemudian warna hijau saya gunakan untuk 18,5 sampai dengan 22,9. Kemudian warna kuning saya gunakan di 23 sampai 24,9. Kemudian warna orange saya gunakan di 25 sampai 29,9. Yang terakhir warna merah saya gunakan di 30 sampai 50. Warna-warna ini akan menunjukkan klasifikasi atau hasil dari BMI tersebut. Jika kurus atau underweight, maka hasilnya akan berwarna biru. Jika normal, hasilnya akan berwarna hijau. Jika overweight, akan berwarna kuning. Jika obesitas tingkat 1 akan berwarna oranye, dan jika masuk ke dalam obesitas tingkat 2 akan berwarna merah. Kemudian di sini saya menggunakan dua label lagi untuk menampilkan hasil perhitungan BMI dan juga kategorinya. Kemudian setelah menjelaskan terkait desain antarmuka, kita akan masuk ke dalam penjelasan kode programnya. Saya taruh di sebelah sini saja agar kodenya terlihat. Oke. Kemudian kita akan masuk ke dalam kode program. Yang pertama kita akan disuguhkan dengan pendeklarasian dari komponen-komponen yang telah kita taruh di dalam desain antarmuka dari aplikasinya, seperti label, hapus button, kemudian edit file, dan
komponen-komponen lainnya. Setelah itu kita akan masuk ke dalam hitung BMI button atau callback dari hitung BMI. Di kode pertama kita akan mengambil BB dan juga TB dari edit file, kemudian kita ubah TB menjadi satuan meter dengan cara TB sama dengan TB per 100. Setelah TB dirubah menjadi meter, kita akan melakukan rumus BMI atau rumus utama dari program kita, yakni BMI sama dengan BB per TB kuadrat. Setelah ditemukan hasil dari BMI, kita akan masuk ke dalam proses pengklasifikasian menggunakan if-else atau decision. Yang pertama, jika kurang dari 18,5, maka kategorinya adalah underweight. Jika BMI kurang dari 23, maka kategorinya adalah normal. Jika BMI kurang dari 25, maka kategorinya adalah overweight. Kemudian yang terakhir, jika BMI kurang dari 30, maka kategorinya adalah obesitas tingkat 1. Dan jika lebih dari 30, maka hasilnya akan menjadi kategori obesitas tingkat 2. Kemudian kita masuk ke kode BMI gauge value sama dengan BMI. Jadi BMI hasil dari BMI ini akan menunjukkan jarum atau jarum dari BMI gauge ini sesuai dengan hasil perhitungan BMI. Kemudian kita masuk ke kode app label kategori dan juga app label BMI. Ini akan menampilkan hasil kategori dan juga hasil BMI yang telah diklasifikasi sebelumnya. Kemudian kita akan masuk ke dalam hapus button atau reset button callback. Di kode ini kita akan mengubah edit file, tinggi badan, BMI gauge, label BMI, label kategori juga menjadi seperti tampilan awal dengan cara mengubah berat badan edit file menjadi 0, tinggi badan juga menjadi 0. Kemudian BMI gauge atau jarum dari BMI ini yang awalnya mengikuti hasil dari perhitungan BMI akan berubah menjadi 0 ketika kita menekan atau mengklik hapus button, reset button ini. Kemudian label BMI dan juga label kategori akan berubah menjadi seperti sedia kala saat kita pertama kali menampilkannya gitu. Setelah ini kita akan langsung menjalankan atau melihat hasil running dari aplikasi yang telah dibuat. Baik, setelah menjelaskan terkait desain antarmuka aplikasi dan juga kode aplikasi, saya akan menjelaskan atau menunjukkan hasil running dari aplikasi BMI Kalkulator ini. Saya akan mulai dengan berat badan 50 dan tinggi badan 175 dan kita klik hitung BMI, maka akan muncul hasilnya BMI 16,3 dengan kategori underweight dan jarum menunjukkan di warna biru. Kemudian selanjutnya saya akan mencoba di berat badan saya sendiri, mungkin di 45 kg dengan tinggi badan 154. Lagi-lagi kita hitung BMI-nya dengan cara mengklik tombol hitung BMI dan hasilnya akan muncul 19.0 dengan kategori normal dengan jarum menunjukkan di warna hijau. Kemudian kita akan mencoba di BB 55 dengan mungkin TB-nya 150. 150 aja. Maka hasilnya adalah 24.4 dengan kategori overweight yang
jarumnya menunjukkan di warna kuning. Kemudian kita coba di BB 65 dengan TB 150, tetap mungkin ya. Maka hasilnya adalah 28,9 dengan kategori obesitas tingkat 1 dengan jarum menunjukkan di warna orange. Kemudian kita coba lagi di BB 78 dengan TB 155 mungkin. Maka hasilnya adalah hasil BMI-nya 32,5 dengan kategori obesitas tingkat 2 yang jarumnya menunjukkan di warna merah. Kemudian setelah kita selesai menginputkan tinggi badan dan juga berat badan dan mengetahui hasil dari BMI yang telah kita inputkan, maka kita bisa menekan tombol reset untuk mengembalikan tampilan aplikasi ke semula atau merestart aplikasi menjadi tampilan semula dengan berat badan 0, tinggi badan 0 dan kembali seperti semula. Kesimpulan berdasarkan hasil pengujian, aplikasi BMI kalkulator yang telah saya buat berhasil menghitung nilai BMI dengan baik sesuai rumus BMI yang sebenarnya. Program juga mampu menentukan kategori BMI secara otomatis berdasarkan standar BMI Asia Pasifik dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Selain itu, tampilan aplikasi yang sederhana membuat pengguna lebih mudah memahami hasil BMI yang diperoleh. Dengan adanya aplikasi ini, pengguna dapat mengetahui status berat badan secara cepat dan sederhana sehingga dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan dan berat badan ideal. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.